Seorang bocah laki-laki berusia 10 tahun menjadi korban pencabulan oleh 10 orang tidak dikenal. Aksi bejat itu terjadi saat korban hendak membeli jajan di warung dekat rumahnya di kawasan Medan Amplas, Medan. Dari keterangan korban, para pelaku melakukan pencabulan secara bergantian. Kasus ini pun akhirnya terungkap seusai orang tua korban mendesak anaknya untuk bercerita mengapa ia terus murung. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Medan, Arjuna Bakara, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Arjuna. Halo rekan Dea. Iya, bisa Anda informasikan berdasarkan pantauan Anda tadi di kantor polisi ya, bagaimana kronologis terjadinya pencabulan dan kapan ini tepatnya terjadi? Baik rekan Dea, ini kejadiannya terjadi pada tanggal 23 Agustus 2021 lalu, di mana pada saat korban RAP hendak membeli jajanan ke sebuah warung, namun dia tiba-tiba dipepet rombongan satu mobil pickup yang diperkirakan ada 10 orang di dalamnya. Dia diseret ke dalam mobil pickup secara paksa, lalu menurut pengakuan korban langsung dia diperlakukan tidak baik seperti disodomi dan disuruh mengisap alat kelamin para korban hingga muntah-muntah. Lalu dia dikembalikan ke awal penjemputan dengan cara ditendang. Pada saat pemaksaan tersebut, dia juga diancam akan bunuh oleh para pelaku jika memberitahukan itu kepada ibu korban. Nah, sesuai dengan keterangan dari korban sendiri, korban mengenali dua dari pelaku yang diduga masih bertetangga dengan mereka, karena dia waktu memberontak masih sempat membuka topeng penutup wajah para pelaku. Oke, lalu untuk saat ini bagaimana kondisi dari korban? Sejauh ini kondisi psikis RAT masih dalam keadaan trauma berat, apalagi dia mengalami luka bakar di bagian kaki, lubang duburnya mengalami pendarahan. Ketika dimandikan oleh ibunya, lubang duburnya mengeluarkan darah, sehingga dia masih trauma berat dan ketakutan melihat orang-orang, apalagi yang melintas dengan mobil pickup. Sejauh ini keluarga korban bersama pendamping penasihat hukumnya masih berusaha mengembalikan kondisi psikis korban agar normal sehingga bisa diwawancarai lebih lanjut untuk memberitahukan fakta-fakta yang sebenarnya. Kan dia? Oke, Arjuna, lalu bagaimana tindakan kepolisian setelah mendapatkan laporan kasus ini dan juga bagaimana langkah hukum ke depannya? Nah, hingga saat ini semenjak dilaporkan pada 27 Agustus 2021 lalu, ini masih hari pertama dilakukan BAP terhadap korban maupun yang didampingi penasihat hukumnya tadi pagi di siang ini sekitar pukul 10.30 di Polrestabes Medan. Hingga petang hari ini juga BAP juga masih sedang berlangsung. Kan dia? Oke, lalu apakah saat ini Komnas Perlindungan Anak maksud kami sudah mengetahui terkait kasus ini? Nah, berdasarkan berita yang beredar, Komnas PA, Ketua Komnas PA Aris Merdeka Sirait juga sudah mengatensi kasus ini. Dia berharap Kapolda melalui Polrestabes Medan melalui Kapolda Sumut bisa segera mengungkap kasus tersebut. Apalagi ini merupakan sudah lebih dari kekerasan terhadap anak, baik penculikan juga seperti itu. Oke, terima kasih tadi rekan Arjuna juga sudah mendapatkan keterangan dari penasihat hukum korban pencabulan ini, Irwan Syahnastion. Berikut liputannya. Diduga asusila dan sodomi ya, pencabulan ya. Nah, inisial korban itu R. Nah, kita datang ke Polres ini karena dipanggil oleh penyidik, TPA, dan sampai di dalam tadi kita ditambah mintain keterangan daripada persoalan yang dialami dari si korban. Di situ. Apa aja Bang kira-kira pertanyaan yang ditanya penyidik? Ya, kalau pertanyaannya yang pasti
pertama apakah anda dalam keadaan sehat, siap dimintai keterangan, tapi sampai sejauh ini pemeriksaan masih berlanjut dan kita kan belum tahu berapa jumlah pertanyaannya. Yang pastinya korban menjelaskan kepada penyidik apa yang dialaminya di situ. Apalagi korban kondisinya itu trauma, kita bilang kan. Menurut korban itu pelakunya diperkirakan sekitar 10 orang dan menggunakan topeng. Dan menurut korban juga salah satu pelakunya dia kenalin. Tapi itu kan masih didalami penyidik, apakah memang benar apa yang disampaikan korban. Tapi kita berharap penyidik dalam hal ini cepat mengungkap kasus ini. Apalagi pelaku 10 orang menggunakan topeng dan perbuatan asusila atau cabul itu dilakukan di atas pickup yang tertutup. Ada kendala, Pak? Ada langkah lainnya, Bang? Mungkin koordinasi ke... Ya, kita juga sudah mengajukan, kemarin memang sudah divisum. Dan ini kita belum tahu hasilnya apa. Kita juga mengajukan visum psikis, bagaimana kondisi psikis dari korban. Ya, kita berharap dari hasil visum itu bisa jelas. Dan yang pastinya sampai sekarang si korban itu mengalami trauma. Walaupun kuat, ya namanya juga anak-anak kan dicabulin atau disodomi sama 10 orang. Menurut informasi dari si korban pasti mengalami gangguan. Apalagi menurut informasi dari ibunya, dubur dari si korban mengeluarkan darah. Ada kendala, Pak? Nah, sampai sejauh ini kita masih... Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.